Film berawal di negara Hong Kong, memperlihatkan seorang bos gangster, yang diketahui bernama Tony, tega menghabisi istrinya sendiri, karena ia merasa, si istri selalu membangkang perintahnya. Kejadian tersebut, disaksikan oleh Maya, yang merupakan anak Tony sendiri. Maya yang panik dan ketakutan, berlari menuju ke dermaga, yang kebetulan, jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Karena terlalu panik dan ketakutan, Maya sampai tidak sadar. Dirinya malah masuk ke dalam sebuah kapal, yang sedang mengangkut imigran gelap, menuju ke negara Amerika. Kemudian, adegan film berpindah di Amerika. Lalu kita diperkenalkan dengan Ramon, yang seorang bos gangster brutal. Ramon sangat disegani dan ditakuti, oleh lawan maupun kawan. My money's not good enough for you! Get out of here! You're not. Ben! Namun setelah 40 tahun, menggeluti dunia kriminal bawah tanah, malam ini, Ramon memutuskan akan pensiun. Di usianya yang tidak lagi muda, Ramon ingin hidup tenang, bersama keluarga kecilnya. Keputusan Ramon untuk pensiun, disambut baik oleh sahabatnya, diketahui bernama Lucas. Finished. Setelah resmi mundur dari dunia gangster, Ramon langsung kembali ke rumah, menemui anaknya yaitu Mickey. Ramon tampak sangat bahagia, karena sekarang, dirinya memiliki lebih banyak waktu, untuk merawat anak sematawayangnya. Hey, Dad? It's me, no? No, that's me. Stay upstairs. Di sisi lain, petugas imigrasi Amerika, berhasil menyergap kapal imigran gelap, yang baru sampai dari Hong Kong. Salah satu petugas imigrasi, ternyata adalah istri Ramon, yang diketahui bernama Jennifer. Ratusan orang imigran gelap, berhasil mereka amankan. Termasuk Maya, yaitu anak Tony, yang merupakan bos gangster Hong Kong. Melihat Maya yang masih kecil dan kedinginan, Jennifer malah tidak tega melihatnya. Sampai pada akhirnya, Jennifer pun memutuskan, untuk membawa Maya ke rumahnya. Sure. Do you speak English? Good. Tapi sebelum itu, tentu Jennifer harus meminta izin dulu, kepada atasannya yang bernama Frank. Menanggapi itu, Frank pun menjelaskan, jika dalam waktu 1 minggu, Maya tak memiliki dokumen izin resmi, maka pihak imigrasi terpaksa, harus mendeportasi Maya, kembali ke negara asalnya, yaitu Hong Kong. Singkat cerita, Jennifer pulang ke rumahnya, sembari membawa si anak angkat, yaitu Maya. Ramon dan Mickey, menyambut baik kehadiran Maya. Chocolate. Di keesokan harinya, Jennifer langsung mengurus dokumen resmi, agar Maya bisa menetap di Amerika. Bahkan jika memungkinkan, Jennifer akan mengadopsi Maya, menjadi anak angkatnya. Ternyata tadi malam, Maya sudah memberitahu Jennifer perihal ayahnya yaitu Tony, yang telah menghabisi istrinya, alias ibu Maya, dan disaksikan oleh Maya sendiri. Itulah alasan Maya, kabur dari rumah, dan malah berakhir di Amerika. Maya menolak kembali ke Hong Kong, sebelum ayahnya yaitu Tony, dipenjara atas kejahatannya. Why? Weak to prove my case. I'm just asking. Berpindah di keesokan harinya, yang dimana Tony, yaitu ayah Maya, telah tiba di negara Amerika. Tujuan Tony datang, tak hanya mengelola bisnis barang haramnya, yang berskala internasional, tapi juga untuk menemukan putrinya, yaitu Maya, yang secara tidak sengaja, terbawa ke negara Amerika, lewat jalur yang tidak resmi. Tak lama kemudian, Tony dikunjungi oleh Frank, yaitu atasan Jennifer. Ternyata selama ini, Frank bersekongkol dengan Tony, dalam menyelundupkan barang haram, dari Hong Kong ke Amerika. Frank melapor terkait Maya, yaitu anak Tony, yang sekarang berada di rumah Jennifer, yaitu anak buah Frank sendiri.
Kemudian, Frank memberitahu terkait Jennifer, yang akan melaporkan Tony, atas kasus pembunuhan ibu Maya. Dan Maya sendiri, yang akan bersaksi di pengadilan, untuk memberatkan Tony, yaitu ayah kandungnya sendiri. Mendengar itu, Tony berencana akan menjemput Maya, sebelum putrinya tersebut, sampai bersaksi di pengadilan. Tony juga akan menghabisi Jennifer, guna menghilangkan jejak saksi. Frank langsung memberitahu Tony, alamat lokasi keberadaan Jennifer. Did you touch her? Did let one go? Oh, Berpindah ke Maya, yang sedang makan siang, bersama orang tua angkat Jennifer. Yang mana ternyata, orang tua angkat Jennifer, adalah imigran dari Hong Kong. Di sana juga ada Jennifer, dan putra kandungnya yaitu Mickey. She's a Lalu tiba-tiba, Tony dan gengnya muncul, dan langsung menghabisi Jennifer, berikut dengan kedua orang tua angkatnya. Sedangkan Maya dan Mickey berusaha melarikan diri. Pada saat yang bersamaan, Ramon pun datang, dan melihat sekelompok orang bersenjata, yang tak lain adalah geng Tony. Sampai pada akhirnya, Ramon dan geng Tony, terlibat aksi baku tembak sengit. Alhasil, sebagian besar dari mereka, berhasil Ramon bantai. Namun sialnya, Tony dan si tangan kanan, berhasil melarikan diri. Kemudian, Ramon masuk ke dalam, dan menemukan Jennifer sudah tewas. Menghadapi kenyataan ini, tentu Ramon sangat terpukul. Apalagi anaknya yaitu Mickey, telah menghilang entah kemana. Tak lama kemudian, Ramon dibawa ke kantor polisi, untuk dimintai keterangan. Kemudian, polisi menunjukkan kepada Ramon, foto sejumlah buronan gangster Asia. Siapa tahu salah satu dari mereka, terlibat dalam serangan tadi. Dan benar saja, seorang dari puluhan buronan tersebut, adalah salah satu pelaku, yang menghabisi Jennifer, dan kedua orang tua angkatnya. Ternyata ia adalah tangan kanan Tony, yang diketahui bernama David. Ramon yang seorang mantan bos gangster, tentu tidak akan tinggal diam begitu saja. Mengetahui para pelaku pembunuh istrinya, bebas berkeliaran di luar sana. you know that's the guy's son. Berpindah ke David, yaitu tangan kanan Tony. David menugaskan seorang pembunuh bayaran, untuk segera menghabisi Ramon. Sebelum Ramon yang lebih dulu, menghabisi Tony dan gengnya, yaitu untuk balas dendam, atas kematian istrinya. Ternyata David sudah mengetahui, terkait latar belakang Ramon, yang seorang bos gangster brutal. Berpindah ke Ramon, yang sudah berada di rumahnya. Ramon tampak masih terpukul, atas kematian sang istri. Tak lama kemudian, pembunuh bayaran utusan David, datang untuk menghabisi Ramon. Akan tetapi, Ramon berhasil membalikan keadaan, dengan membantai si pembunuh bayaran ini. Tak lama kemudian, Ramon dihubungi oleh Lucas, yaitu mantan tangan kanan Ramon. Sekarang Lucas sudah menjadi bos gangster, menggantikan posisi Ramon, yang memilih untuk pensiun dan bertobat. Lucas memberitahu Ramon, kalau anaknya yaitu Mickey, sekarang berada di rumah Lucas, bersama dengan Maya. Mendengar hal tersebut, Ramon langsung mengarah ke rumah Lucas. Singkat cerita, Ramon pun sampai, dan merasa sangat lega, kalau anaknya baik-baik saja. Namun Ramon tidak bisa menyembunyikan kemarahannya kepada Maya, yang menjadi penyebab kekacauan ini. Akan tetapi, Ramon berusaha bersikap tenang, sembari bertanya kepada Maya terkait siapa geng Tony, berikut dengan alamat keberadaan mereka. Maya yang masih syok dan ketakutan, hanya bisa menangis terseduh-seduh, dan tak bisa menjawab pertanyaan Ramon. Who's after you? In my house! Stop it! Kemudian, Ramon memberitahu Lucas, kalau dirinya, berencana akan menuntut balas, yaitu membantai kelompok gangster Hong Kong, yang telah menghabisi istrinya. Ramon meminta bantuan anak buah Lucas, untuk melancarkan misi balas dendamnya. Ramon berkata, ia sudah mengantongi alamat David, salah satu pelaku, yang terlibat menghabisi Jennifer. Diketahui kalau David, mengelola sebuah klub malam, yang berada di Las Vegas. Malam itu juga, Ramon bersama dengan Robbie, yaitu tangan kanan Lucas, mendatangi klub malam tersebut.
Dengan memakai topeng, Ramon dan Robbie menyusup ke dalam markas dan mulai membrutal. Sampai pada akhirnya, Ramon berhasil membantai David, berikut dengan seluruh anak buahnya. 1 jam setelah itu, Detektif Jack tiba di klub malam tersebut untuk menganalisa TKP. Tak lama kemudian, Frank juga datang ke TKP tersebut, sehingga membuat Detektif Jack heran. Kenapa Frank, yang seorang petugas imigrasi, malah mendatangi TKP pembunuhan, yang bukanlah bagian dari wewenangnya? Frank mengatakan, kalau pembantaian ini mungkin berkaitan dengan pembunuhan Jennifer, yaitu anak buah Frank sendiri. Frank sengaja mengarahkan Detektif Jack untuk mencurigai Ramon sebagai pelaku pembantaian ini, yaitu dengan motif balas dendam, karena Ramon adalah suami Jennifer, yang seorang mantan bos gangster. Hi, Raymond. How's the English? No. Sore itu juga, Detektif Jack mendatangi Ramon, yang berada di rumah Max. Berhadapan dengan 4 orang gangster brutal, malah membuat si detektif ini ketakutan. Dirinya baru sadar, telah nekat masuk ke dalam sarang, geng bandit paling brutal di Amerika. Tadinya Detektif Jack berniat ingin menginterogasi Ramon terkait pembantaian di klub malam. Tapi karena tak ingin dihabisi, Jack malah membatalkan niatnya, dan justru memberikan informasi kepada Ramon. Informasi terkait Frank, yaitu atasan istri Ramon, yang mendatangi TKP klub malam tersebut. Detektif Jack mengatakan, Frank secara tidak langsung, sengaja menuduh Ramon sebagai pelaku pembantaian di klub malam itu. Good mess. Hagen's from still trying to figure that out. Dari pengakuan Detektif Jack, Ramon pun mulai curiga, Frank juga terlibat dalam pembunuhan istrinya. Pada sore harinya, Ramon dan Robbie langsung menculik Frank yang pulang dari kerja. Namun tanpa Ramon sadari, para anak buah Tony sedang memantau dari kejauhan. Kemudian, mereka mengikuti Ramon dan Robbie yang membawa Frank ke rumah Lucas. Frank mulai diinterogasi terkait keterlibatan dirinya atas pembunuhan Jennifer. Karena tidak ingin dihabisi, Frank akhirnya jujur kalau dirinya memang terlibat. Frank berkata, dalang utamanya adalah Tony, yaitu si bos gangster Hong Kong, alias ayah kandung Maya. Tony sengaja menghabisi Jennifer, guna menghilangkan jejak saksi. Dikarenakan Jennifer akan melaporkan Tony ke pengadilan internasional, dengan menghadirkan Maya sebagai saksi. Dikarenakan Tony telah menghabisi istrinya sendiri, dan disaksikan oleh anaknya, yaitu Maya. Kemudian, Frank memberitahu Ramon, alamat keberadaan Tony, yaitu di sebuah kapal pesiar, di salah satu pelabuhan Amerika. Oh. Raymond, please! No! Yeah! It's the girl! What? The girl what? Pada saat yang sama, Ramon dihubungi oleh Detektif Jack, yang sekarang berada di ruang forensik. Jack memberitahu Ramon perihal penemuan paket narkoboy di dalam tubuh mayat imigran gelap. Jack sangat yakin kalau barang haram tersebut adalah milik kelompok gangster Hong Kong, alias pelaku pembunuh istri Ramon. Mendengar hal itu, Ramon langsung mendatangi rumah sakit tersebut. Pada saat yang sama, 2 orang anak buah Tony mendatangi rumah sakit tersebut. Mereka mencuri barang bukti narkoboy tersebut setelah berhasil menghabisi Detektif Jack dan juga seorang dokter. Kemudian, mereka bergegas meninggalkan rumah sakit. Pada saat yang sama, Ramon tiba di rumah sakit tersebut. Sampai pada akhirnya, Ramon terlibat aksi kejar-kejaran dengan kedua anak buah Tony. Pengejaran berlangsung cukup sengit, bahkan sampai menerobos sebuah gedung pusat perbelanjaan. Sampai pada akhirnya, Ramon berhasil membantai mereka berdua, dan mengambil barang bukti tersebut. Pada saat yang bersamaan, para anak buah Tony yang lain, berhasil menghabisi Frank, dan semua teman Ramon. Kemudian, mereka menculik Maya, dan juga anak Ramon, yaitu Mickey. Ramon yang kebetulan baru sampai, melihat beberapa anak buah Tony, membawa Maya dan Mickey. Saat itu juga, Ramon berusaha mengejar mobil mereka.
Tapi sayangnya, Ramon kehilangan jejak mobil yang membawa putranya, yaitu Mickey. Akan tetapi, Ramon berhasil mencegat mobil yang membawa Maya. Sampai pada akhirnya, Ramon berhasil menyelamatkan Maya. Singkat cerita, Ramon membawa Maya ke tempat persembunyian rahasia. Ramon sangat terpukul karena semua temannya tewas, dan yang selamat hanya Robbie saja. Kemudian, Ramon berencana akan mendatangi kapal pesiar, tempat di mana Tony berada. Tony akan datang seorang diri, membantai si bos gangster Hong Kong tersebut. Akan tetapi, Robbie memaksa untuk ikut membantu Tony. Karena Robbie juga ingin balas dendam atas kematian bosnya yaitu Lucas, dan juga seorang temannya. Nicola, I can't sleep. Kemudian, Ramon mendatangi kapal tersebut, sembari membawa Maya. Setibanya di depan kapal, Ramon berpesan kepada Maya, agar segera melapor ke polisi. Apabila Ramon tak kembali, dalam waktu 20 menit. Sedangkan Robbie sendiri, sengaja menaiki perahu, untuk melakukan penyerangan, dari arah belakang kapal. Kemudian, Ramon menghubungi nomor Tony, yang didapat dari ponsel milik Frank. Ramon membuat penawaran kepada Tony, yaitu menukar Maya dan anaknya. Tony pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Saat itu juga, Tony menugaskan para anak buahnya untuk melakukan pertukaran tersebut. Namun ternyata, ini hanyalah jebakan dari Ramon, yang tidak pernah berniat sedikit pun untuk menyerahkan Maya kepada Tony. Kemudian, Ramon menabrakkan mobilnya, yang sudah dipasangi alat peledak, ke arah kapal milik Tony. Ramon yang lebih dulu keluar dari mobil tersebut, ia pun langsung membrutal. Pada saat yang bersamaan, Robbie berhasil menyusup ke dalam kapal. Kemudian, Robbie terlibat baku hantam dengan seorang tukang pukul Tony. Walau sempat dibuat tumbang berkali-kali, namun pada akhirnya, Robbie berhasil membantai si tukang pukul. Sementara itu, Ramon juga terlibat baku hantam dengan beberapa anak buah Tony yang masih tersisa. Sampai pada akhirnya, Ramon berhasil membantai mereka semua. Tony yang tersisa seorang diri, muncul sembari mengancam anak Ramon. Pada saat yang bersamaan, Maya pun datang, sehingga membuat perhatian Tony teralihkan. Seperti biasa, polisi yang terhormat selalu datang tepat waktu ketika semua penjahat sudah tewas. Ramon berhasil menyelamatkan anaknya, sekaligus menuntaskan misi balas dendamnya. Ramon juga berjanji akan menjaga Maya, seperti menjaga anak kandungnya sendiri, sesuai keinginan almarhum istrinya, yaitu Jennifer. Kemudian, film pun selesai.